Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat datang di SMP Negeri 21 Kota Bandung. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Anggi. Di kelas 7 ini ibu mengajar pelajaran matematika. Jadi nanti kita akan sering ketemu deh. Walaupun kita belajar masih menggunakan metode online atau PJJ, tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Nah, pada kegiatan ini ibu akan memberikan materi MPLS tentang belajar efektif. Sebelum masuk ke materinya, mungkin MPLS sekarang agak unik ya. Uniknya di mana? Karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Besar Idul Adha. Gimana nih, kalian udah lihat belum kemarin penyembelihan hewan kurban, terus kalian sholat Idul Adha di masjid, walaupun masih dalam pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Materi MPLS pada kesempatan ini yaitu tentang belajar efektif. Kalian mungkin bisalah searching di Google tentang apa sih itu belajar efektif. Tapi yang jelas, kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, kalian bisa berbicara. Itu adalah suatu bentuk hasil dari belajar kalian selama ini. Jadi belajar itu dari mulai kalian lahir ke dunia ini, itu adalah sebagai bentuk belajar kalian. Nah, ibu akan memberikan hal yang simple mungkin ya. Ibu akan mengingat pengalaman kalian belajar bermain game. Kok jadi bermain game ya? Ibu ingin memberikan materi yang simple dan dibandingkan dengan cara kalian bermain game. Kenapa? Karena jelaslah, anak mana sih yang saat ini gak bisa main game, yang gak tahu game. Ada game online, ada game offline. Pokoknya pastilah ibu hanya akan membandingkan pengalaman belajar kalian bermain game dengan belajar efektif. Kalau kalian bermain game, apakah kalian langsung bisa maksudnya langsung bisa selesai hari itu juga, atau pada kesempatan itu kan ada sih ya, tapi mungkin kayaknya jarang. Karena di main game itu pasti akan ada rintangan-rintangan, halangan-halangan. Contohnya misalkan pas ada lubang, atau ketika itu kamu masuk ke dalam lubang, otomatis kan kamu kalah. Atau ada jurang, terus kamu masuk ke jurang itu. Apa sih yang kamu rasakan kalau ketika bermain game, terus kamu jatuh, atau kamu masuk ke dalam jurang? Apakah kamu udah nggak akan main lagi, nggak mau, jatuh lagi? Itu nggak yang kamu rasakan? Kayaknya enggak kan? Jika kamu bermain game, kalau kamu jatuh, masuk ke jurang, pasti kamu akan mengulanginya lagi. Apakah dengan cara yang sama? Enggak. Saat kamu mengulanginya lagi, kamu tahu, di sana ada lubang.
Gimana caranya saya nggak jatuh untuk yang kedua kalinya? Otomatis saya harus cari jalan lain, atau saya harus pegang kontrol yang gimana caranya saya harus loncat dari lubang itu, atau saya harus cari jalan keluar lain sehingga saya nggak jatuh di tempat yang sama untuk yang kedua kalinya. Jadi dalam bermain game juga tidak semulus kita bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan atau sampai ke finishnya. Pasti akan banyak rintangan. Begitu juga dengan belajar. Belajar itu tidak semudah yang dibayangkan jika kita hanya melihat tanpa kita mempelajarinya. Sama seperti bermain game. Saat kita jatuh, kita nggak mungkin diam, kita pasti akan mengulangi. Di saat kita belajar pun, di saat kita stuck nih, kita nggak ngerti, ini materinya gimana ya, nggak ngerti ini, apa sih yang harus saya lakukan, ini materinya nggak ngerti, terus udah mah nggak ngerti, sama kamunya nggak dibaca, terus kamu berhenti di situ aja. Nah, kan kayaknya nggak lucu ya. Kita bandingkan dengan cara tadi kamu bermain game. Saat kamu jatuh di lubang atau masuk ke jurang, pasti akan kamu ulang lagi. Apakah kamu ulang lagi dengan cara yang sama? Kan enggak. Begitupun dengan belajar. Saat kalian menemukan sesuatu hal yang sekiranya menurut kalian, saya susah nih, gimana ya caranya? Apakah kamu akan diam? Enggak. Kamu harus cari cara yang lain. Gimana sih ya? Bisa dengan cara, ada modulnya nih, ada videonya nih, saya baca dulu, saya simak dulu videonya. Lalu seperti apa? Saya coba nih mau mengerjakan materi ini, kok dirasa sangat sulit. Mungkin hampir kebanyakan, mungkin materi yang sangat sulit itu kebanyakan materi pelajaran ibu ya, matematika. Gimana sih? Aku coba nih baca modulnya masih nggak ngerti, pakai cara yang lain. Ada videonya nih, videonya kayak gimana, kita simak videonya. Masih agak nggak ngerti sih, harus gimana ya? Kamu bisa bertanya sama gurunya. Itu adalah cara-cara dimana kamu bisa menghadapi apa yang tidak kamu bisa sehingga kamu bisa. Atau bisa juga misalkan ada latihannya nih, saya kerjain, tapi saya nggak bisa nih latihannya. Coba lagi. Cobalah kamu mengerjakan latihan yang sudah diberikan oleh guru. Latihan secara berulang-ulang. Di saat kamu berlatih sesuatu hal secara berulang-ulang, secara otomatis memori yang sudah kamu pelajari itu setidaknya akan tersimpan di otak kamu. Nah, sekarang balik lagi ke game. Jika kamu nih udah bisa berhasil melewati lubang itu, terus apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berhasil memenangkan satu babak itu atau satu game itu? Pasti kan kamu akan merasakan, wah, bahagia, puas, yes, pokoknya mah kamu akan ngebangga-banggain, saya bisa selesai nih game ini, bisa selesai sih ini. Nah, begitupun dengan belajar. Ketika kamu sudah mulai bisa, atau kamu sudah bisa mulai melawan apa yang tidak bisa dalam diri kamu dalam mempelajari sesuatu, kamu pasti akan merasa puas. Iya ya, ternyata kok saya bisa sih ngerjain soal ini, kok saya bisa ya, berarti terus pasti kan apalagi saat kamu tahu bahwa kamu mendapatkan hasil yang terbaik, nilai yang terbaik, otomatis itu akan membuat perasaan kamu menjadi lebih bangga. Pasti kan teman kamu, kamu nilai kamu berapa, segini, kamu hebat sih, pinter. Otomatis manusia mana sih yang nggak senang dipuji atas keberhasilan yang diperoleh oleh kamu sendiri. Jadi metode bermain game itu sama seperti kamu mau belajar. Jangan patah semangat jika kamu menemukan sesuatu hal pelajaran yang memang sekiranya sulit untuk kamu lakukan. Banyak cara, jangan memakai cara yang sama jika kamu nggak bisa melakukannya. Baca lagi, pakai cara yang sama seperti kamu bermain game. Kamu nggak akan mungkin jatuh di lubang yang sama. Pasti kamu ambil cara yang lain,
agar kamu nggak sampai jatuh di lubang yang sama lagi. Mungkin ibu beri kesimpulan ya, kesimpulan bukan kesimpulan akhir sih, kesimpulan. Jadi pengalaman kalian bermain game itu kita bandingkan dengan belajar efektif itu, satu, itu harus punya tujuan yang jelas. Tujuan kalau kita bermain game ya pasti kita pengen menang, pengen misalkan inti dari game itu kita harus menyelamatkan si putri atau princess ya. Tujuan kita ya itu, tujuan kita ya menang, tujuan kita adalah menyelamatkan putri. Nah, tujuan kalian itu dalam belajar itu apa? Apa yang ingin kamu raih? Apa yang kamu cita-citakan? Apa yang ingin kamu kembangkan? Apa yang kamu inginkan? Itu kamu harus punya tujuan yang jelas. Kalau kamu belum punya tujuan yang jelas, susah. Saya mau apa ya? Saya mau apa ya? Nah, nggak boleh seperti itu. Yang kedua, itu harus fokus. Kalau kita bermainnya pasti kita fokus. Apa yang kita lakukan, kita lakukan dengan fokus, itu pasti semuanya itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika kita nggak fokus, akan saat kita belajar kita fokusnya, aduh pengen main game, terus ada TV nih, ada film kartun. Nah, kita harus mulai bisa berani untuk fokus terhadap sesuatu, fokus untuk belajar. Karena kan kita tahu tujuan kita mau apa, berarti kita harus fokus kerjakan segala sesuatunya sampai akhir. Seperti kayak kita belajar atau mengerjakan PR. Hari itu hanya ada pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Ya kita usahakan, kita fokus belajar. Kita usahakan tujuan hari itu adalah kita belajar matematika dan bahasa Inggris. Kita fokuskan, tujuan kita adalah belajar itu. Jangan sampai kita menunda-nunda pelajaran. Jika kita mulai banyak menunda-nunda pelajaran, besoknya ada lagi tugas baru, besoknya ada lagi tugas baru, dijamin 100% kalian pasti malas. Duh, PR yang ini juga belum, yang ini belum, yang ini nggak mau, jadi malas. Akhirnya mah nggak dikerjain sama sekali. Nah, kita harus punya disiplin waktu terhadap diri kita sendiri. Kapan saatnya kita belajar, kapan saatnya kita bermain, kapan saatnya kita menonton, kapan saatnya kita istirahat, dan sebagainya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Terus saat kamu melakukan belajar itu ya kamu harus enjoy. Nah, kamu harus nikmati saat sama seperti saat kamu bermain game. Kamu kan merasa enjoy, merasa nikmat walaupun sering kalah, tapi ulangi lagi, tapi tetap kamu enjoy, kamu fokus, kamu nikmatin. Sama seperti belajar. Kamu harus betul-betul merasakan bahwa apa yang kamu lakukan hari itu ya kamu harus nikmati, kamu harus jalani. Kamu harus punya kontrol atas diri kamu sendiri. Main game itu seperti perjalanan hidup kamu. Tapi tidak semua orang mau bermain game hidupnya sendiri. Maksudnya apa? Kamu bermain game orang lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan nyata, gak semua orang mau bermain game atas hidupnya sendiri. Ingat ya, kamu yang memilih bermain game apa? Kamu yang memilih game ini mau sampai kemana? Kamu juga harus seperti itu dalam kehidupan nyata. Kamu yang memilih game untuk diri kamu sendiri. Kamu yang memegang kontrol atas game kamu sendiri. Jika kamu ketika itu jatuh karena saya nggak bisa ngerjain ini, terus kamu apa ya? Kamu harus pegang kontrol atas diri kamu sendiri. Kamu yang memegang game kamu sendiri, bukan orang lain yang memegang game kamu sendiri, bukan ibu kamu yang memegang game kamu sendiri, tapi kamu sendiri yang harus bisa mengontrol game kamu sendiri. Berhentilah menolak untuk bermain game diri kamu sendiri. Hidup kamu itu ibarat game. Jadi jangan kamu menolak untuk bermain di game kamu sendiri. Lakukan
game kamu sendiri dengan fokus, dengan punya tujuan yang jelas, dengan menikmatinya, insya Allah suatu saat nanti kamu akan memperoleh hasil dari apa yang kamu usahakan dari game kamu sendiri. Gak seberapa penting kamu jatuh, hidup kamu adalah game kamu, bukan game orang lain. Contohnya kayak gini, kamu lagi ngobrol nih sama teman kamu, aku udah nih game ini, kamu belum ya game ini. Game dia adalah game dia, game kamu adalah game kamu, dan khususnya game kehidupan kamu sendiri. Kehidupan kamu sendiri adalah game kamu sendiri, yang orang lain gak bisa mengaturnya. Orang lain hanya bisa apa? Bisa membimbing, bisa menunjukkan arah yang benar, bisa memberitahu harus seperti ini. Tapi yang mengontrol hidup kamu, mengontrol game hidup kamu sendiri adalah diri kamu sendiri. Karena tombol-tombol maju, mundur, tombol loncat, tombol diam, tombol bergerak, itu kamu yang memegang sendiri. Kamu yang memegang hidup kamu sendiri. Jadi sama dengan belajar. Apapun yang kamu lakukan, misalkan kamu lagi gak bisa apa-apa, ya kamu harus cari metode, cara lain agar kamu bisa belajar se-enjoy yang kamu inginkan. Kamu mau berlatih dengan orang lain, atau ibu kamu menyuruh kamu belajar, guru menyuruh kamu belajar, teman menyuruh kamu semangat untuk belajar. Tapi kalau dalam diri kamu sendiri kamu gak bisa mengontrol diri kamu sendiri, kamu gak akan bisa. Mau kamu ngabisin berapa juta untuk saya harus semangat belajar, gak akan bisa. Karena belajar itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berani memulai dari awal. Kita harus berani melawan apa yang tidak kita bisa. Catatlah poin-poin penting ketika kamu sedang belajar, agar kamu paham apa yang sedang kamu pelajari ini. Buatlah metode belajar kamu sendiri, metode belajar yang memang sekiranya metode belajar saya seperti ini. Metode belajar teman saya nggak akan mungkin bisa kita aplikasikan ke diri kita sendiri, karena metode belajar kita ya kita yang mengatur. Cara kita memainkan game ya kita sendiri yang tahu triknya. Cara kita sendiri yang tahu gimana sih caranya bahwa kita bisa menyelesaikan suatu game itu. Dan ingat, jangan belajar itu mengerti tapi bukan menghafal. Belajar itu tidak hanya menghafal, tapi kita itu harus paham apa yang kita pelajari itu. Nah, jadi pada intinya bermain game itu ibarat kita belajar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang tadi Ibu sudah sampaikan tentang belajar efektif yang Ibu gabungkan atau bandingkan dengan bermain game. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian materi belajar efektif dari Ibu. Semangat, karena semangat apapun itu berasal dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.